Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini akan memaparkan tentang monopoli dan pasar monopoli, di mana kelompok 9 ini terdiri dari Clara Rahmadewi, Rahmadina Wajanati, dan Siti Rahayu. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Rahayu. Kepada Siti Rahayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Siti Rahayu akan menjelaskan apa itu monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh suatu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Nah, biasanya tuh produk atau jasanya tuh dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Di sini ada contohnya PLN. Nah, di Indonesia PT PLN, perusahaan listrik negara, adalah monopoli penyedia listrik. Nah, PLN ini menguasai penyediaan dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Tidak ada kompetitor, PLN menentukan tarif listrik bagi konsumen. Itu contohnya. Oke, next. Nah, yang kedua ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai pasar. Contohnya PLN untuk listrik, sedangkan PAM untuk air. Terus yang kedua, poin kedua itu penjual memiliki kendali penuh dalam menentukan harga jual produk. Tidak ada harga pesaing yang diperhitungkan. Contohnya tuh kayak tarif listrik dan tarif air itu ditentukan oleh PLN dan PAM. Nah, yang ketiga, biasanya ada entry barrier atau hambatan masuk yang tinggi bagi produsen baru. Contohnya tuh kayak investasi modal yang sangat besar untuk infrastruktur kelistrikan. Selanjutnya, poin keempat, ada konsumen atau pembeli tidak bisa menawar harga karena tidak ada alternatif produk pesaing. Contohnya, pelanggan listrik harus menerima saja tarif dari PLN, tidak bisa tawar-menawar. Nah, yang kelima, poin kelima ada produk atau jasa yang dijual bersifat unik, tidak ada substitusi. Contohnya tuh kayak listrik dan air merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa digantikan gitu. Nah, terus yang keenam itu yang terakhir ada perusahaan atau penjual cenderung tidak efisien karena tidak ada insentif untuk berinovasi dan menekan biaya. Contohnya tuh banyak kritik soal buruknya kualitas layanan listrik di PLN. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Rahayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Clara Rahmadewi. Kepada Clara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak pasar monopoli. Yang pertama itu kurangnya persaingan. Eh, Kurangnya persaingan yaitu dalam pasar monopoli hanya ada satu penyedia barang atau jasa, sehingga tidak ada persaingan yang sehat. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang tinggi dan kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua ada ketidakefisienan, yaitu monopoli cenderung kurang efisien dalam menghasilkan barang atau jasa karena kurangnya tekanan persaingan. Perusahaan mungkin tidak merasa perlu untuk meminimalkan biaya atau meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang ketiga ada harga tinggi. Harga tinggi dengan kekuasaan pasar yang besar, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga tinggi tanpa takut kehilangan pelanggan. Hal ini dapat merugikan konsumen karena membayar lebih mahal untuk produk atau layanan. Nah, selanjutnya ada kurangnya inovasi. Persaingan mendorong inovasi dan pengembangan produk dalam pasar monopoli, kurangnya tekanan
persaingan dapat mengurangi insentif untuk inovasi karena perusahaan tidak perlu bersaing secara aktif untuk mempertahankan pangsa pasar. Terus selanjutnya ada distribusi pendataan yang tidak merata. Monopoli dapat menghasilkan distribusi pendataan yang tidak merata karena perusahaan monopoli cenderung mengumpulkan keuntungan besar sementara konsumen membayar harga tinggi. Yang terakhir ada regulasi pemerintah, yaitu dalam beberapa kasus pemerintah mungkin perlu mengintervensi untuk mengatur pasar monopoli agar melindungi kepentingan konsumen dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Next. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penyebab monopoli. Faktor penyebab monopoli yang pertama ada skala ekonomis. Skala ekonomis, industri tertentu membutuhkan skala produksi yang sangat besar sehingga hanya mampu dijalankan oleh satu atau sejumlah kecil perusahaan besar. Hal ini mungkin menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing potensial. Yang kedua ada kepemilikan sumber daya alam. Langka apabila sumber daya alam yang diperlukan hanya dikuasai oleh satu perusahaan, maka perusahaan tersebut menjadi pemegang monopoli. Misalnya tambang batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, memiliki teknologi atau hak paten. Perusahaan yang memiliki hak paten atau menguasai teknologi tertentu bisa mendominasi pasar karena pesaing tidak bisa memproduksi pasar yang sama tanpa pelanggaran paten. Yang keempat ada merger dan akuisisi. Melalui merger dan akuisisi, sebuah perusahaan dapat mengambil alih atau menggabungkan diri dengan pesaingan sehingga menguasai pangsa pasar yang dominan. Yang kelima ada lisensi dan kontrak eksklusif. Apa sih? Pemerintah memberikan lisensi atau kontrak eksklusif yang membatasi jumlah perusahaan yang beroperasi dalam industri tertentu, seperti listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Yang keenam, hambatan geografis. Biaya transportasi yang tinggi atau hambatan geografis lain membatasi jumlah perusahaan yang mampu bersaing dalam melayani suatu wilayah. Dengan berbagai faktor tersebut, maka terbentuklah pasar yang didominasi oleh satu atau segelintir kecil perusahaan saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Clara. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi sebelumnya. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual atau perusahaan yang menguasai pasar dan memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Dalam pasar monopoli, tidak ada barang atau jasa yang memiliki substitusi yang mirip. Maka dari itu, pemilik dampak yang cenderung harga jual yang lebih mahal, serta mengakibatkan menghambatnya inovasi teknologi. Oleh karena itu juga, pengawasan dan regulasi dari pemerintah diperlukan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen dan masyarakat secara umum. Cukup sekian dari presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.